Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Farul Rozi dari jurusan Teknik Kimia kelas khusus Manajemen Gas Universitas Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tugas mengenai pengelolaan risiko operasional dengan pendekatan Management of Change (MOC) dan Safeguard di Pilot Plant Hydroprocessing. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau solusi terkait topik yang saya ambil. Mari kita simak lebih lanjut. Berikut merupakan deskripsi secara singkat, yaitu dalam industri minyak, pilot plant hydroprocessing berfungsi sebagai unit percobaan dan penguji proses pemurnian dan peningkatan kualitas bahan bakar melalui proses hidrogenasi. Proses ini melibatkan berbagai kondisi operasi bertekanan tinggi dan penggunaan bahan kimia berbahaya, sehingga memiliki risiko yang sangat tinggi. Selanjutnya itu manajemen of change (MOC) merupakan proses pengelolaan perubahan dalam sistem atau operasi baik dari segi peralatan, prosedur, maupun personel yang meliputi identifikasi, evaluasi risiko, persetujuan, dan dokumentasi yang baik guna menghindari munculnya risiko baru yang tidak terantisipasi. Selanjutnya, Rule of Safeguard merujuk pada serangkaian langkah dan sistem pelindung yang bertujuan mencegah, mendeteksi, mengendalikan, dan memitigasi risiko, termasuk melalui inspeksi rutin, alarm otomatis, pemantauan real-time, serta sistem evakuasi darurat. Alasan saya melakukan pemilihan topik tersebut yang pertama karena tingginya potensi risiko dan dampak risiko terhadap keselamatan pekerja. Yang kedua, bagaimana cara implementasi MOC dan safeguard dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Berikut merupakan the rule of safeguard, di mana bisa kita lihat di sisi sebelah kiri yaitu adanya bahaya, yaitu bahayanya adalah kebocoran gas, yang mana bahaya tersebut telah dikontrol dengan yang pertama adanya sistem pengendalian tekanan yang berfungsi untuk mencegah tekanan berlebih yang dapat menyebabkan kebocoran. Yang kemudian kedua adanya sistem deteksi kebocoran gas untuk mengidentifikasi adanya gas berbahaya untuk segera melakukan tindakan. Yang ketiga adanya SCADA dan alarm yang berfungsi untuk memantau dan mengontrol parameter operasi, memberikan alarm jika ada potensi bahaya. Terus penyebab dari kejadian tersebut adalah inisiasi dari kebocoran gas, di mana kebocoran gas itu menyebabkan terjadinya deviasi atau perubahan tekanan dan temperatur yang tidak normal, yang kemudian menyebabkan terjadinya preventive safeguard, di mana preventive safeguard di sini yang bisa dilakukan pertamanya adalah sistem pengendalian tekanan, kedua alarm tekanan tinggi aktif, terus yang ketiga adanya inspeksi dan pemeliharaan rutin. Apabila preventive safeguard ini gagal dalam mengendalikan kondisi tersebut, maka akan terjadi loss event, di mana loss event ini akan menyebabkan ke tahap selanjutnya itu mitigasi safeguard, di mana mitigasi yang pertama yang bisa dilakukan melakukan sistem pemadaman kebakaran otomatis, yang kedua menyediakan tangki penampungan darurat, yang ketiga melakukan evakuasi personel dan sistem depresiasi. Terus apabila mitigasi tersebut tidak bisa mengendalikan hal tersebut, maka akan terjadi unmitigasi, yang dimana akan menyebabkan kebakaran, terus kemudian juga bisa menyebabkan kebocoran gas yang tidak dapat tertangani. Berikut merupakan protective and response protection, di mana di sini saya menggunakan WOTI method, yang mana menggabungkan elemen-elemen dari fault tree analysis dan event tree analysis. Metode ini menampilkan jalur penyebab yang mengarah ke suatu kejadian berbahaya, serta konsekuensi dari kejadian tersebut, dilengkapi dengan barriers atau safeguard di antara setiap jalur. Barrier tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya hazard atau mengurangi dampak bila hazard tersebut terjadi. Di mana di sini hazard yang saya pilih adalah kebocoran gas berbahaya di pilot plant hydroprocessing. Kemudian top eventnya adalah kebocoran gas yang terjadi. Di sisi sebelah kiri merupakan fault tree analysis, yaitu untuk mengidentifikasi penyebab kebocoran gas. Setiap penyebab memiliki preventive barrier untuk mencegah kebocoran gas tersebut. Yang pertama, ada kegagalan sistem kontrol tekanan.
barrier yang dapat dilakukan yaitu melakukan kalibrasi berkala sensor tekanan, mengatur alarm tekanan, agar apabila terjadi tekanan berlebih, ada notif yang bisa kita ketahui. Yang kedua, kerusakan peralatan pada pipa, yaitu kita bisa barrier-nya bisa melakukan inspeksi visual secara rutin, melakukan non-destructive testing. Yang ketiga, kesalahan operasional. Barrier yang dapat dilakukan yaitu melakukan checklist SOP, terus melakukan kontrol supervisi secara real time. Yang keempat adalah perubahan tidak terkontrol atau MOC. Barrier yang dapat kita lakukan yaitu dengan mereview dan persetujuan dengan tim K3. Kemudian bisa juga dengan melakukan pelatihan untuk setiap perubahan. Sedangkan sisi di sebelah kanan atau inventory merupakan sebuah konsekuensi, di mana kita dapat mengidentifikasi konsekuensi potensial dari kebocoran gas dan mitigasi barrier yang berfungsi untuk mengurangi dampak kebocoran jika terjadi. Yang pertama, potensinya adalah potensi kebakaran atau ledakan, di mana barrier yang bisa kita ciptakan yaitu melakukan sistem pemadaman otomatis. Yang kedua, menentukan lokasi yang aman. Yang kedua yaitu paparan gas beracun, yaitu barrier yang dapat kita bikin yaitu melakukan sistem ventilasi darurat menggunakan APD yang lengkap. Yang ketiga adalah dampak lingkungan kebocoran, yaitu barrier yang dapat kita lakukan sistem penampungan cairan dan gas darurat, kemudian melakukan pembuatan drainase khusus apabila terjadi kebocoran cairan atau gas. Yang keempat adalah kerusakan pada peralatan pilot plant. Barrier yang dapat kita lakukan yaitu melakukan asuransi peralatan pilot plant. Yang kedua yaitu melakukan rencana pemulihan operasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan, penerapan manajemen of change dan rule of safeguard terbukti penting dalam mengelola risiko di pilot plant hydroprocessing. Proses emosi memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam peralatan, prosedur, atau personel tidak menimbulkan risiko baru yang tidak terdeteksi. Safeguard yang diterapkan mampu memberikan perlindungan berlapis dengan mencegah, mendeteksi, dan merespon potensi bahaya secara efektif. Saran yang pertama, lakukan peningkatan prosedur dokumentasi MOC agar seluruh perubahan dapat terlacak dengan baik. Yang kedua adalah melakukan pelatihan berkala untuk operator dan teknisi. Yang ketiga, melakukan pengembangan sistem pemantauan yang terintegrasi yang bisa dilacak secara real time dan di mana saja. Terus yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala efektivitas safeguard, yaitu contohnya dengan pengecekan alarm secara berkala, terus melakukan simulasi kebocoran atau melakukan drill tanggap darurat. Mungkin semoga video ini bisa menambah wawasan kita dan memberikan inspirasi baru bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya.